Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student ya. Ketemu kembali dengan Ibu Guru dalam pembelajaran sains ya. We will study with me sains. Silakan lihat bukunya juga di rumah ya nak ya. Sains pupil books ya. Kita akan belajar tentang light sources. Nah, oke anak-anak, coba please open your book page 4 ya. Kita akan belajar bagaimana ya. Mari kita lihat. Nah, what are light sources? Nah, ya. Apa yang disebut dengan sumber cahaya. Jadi kita belajar tentang sumber cahaya. Nah, baiklah anak-anak, di halaman 4 anak-anak bisa lihat, look around you. Do you see anything that give off light? Ya, lihat di sekitarmu ya. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu dapat melihat sesuatu yang dapat memberikan cahaya? Nah, di sini ada seorang anak ya. The sun give off a lot of light. Katanya matahari itu memberikan banyak cahaya. Kemudian dia juga berada di dalam kemah. Nah, katanya this lamp give off light too. Nah, katanya lampu ini juga memberikan cahaya. Nah, tadi kita mau cari apa itu sumber cahaya. Nah, apa yo sumber cahaya? Nah, mari kita lihat ke sini ya. Things that give off light are called light sources. Nah, jadi sesuatu yang dapat memberikan cahaya disebut dengan sumber cahaya ya. The sun and the lamp are example of light sources ya. Matahari dan lampu itu adalah contoh sumber cahaya. Nah, we can see when light from light sources enter our eyes. Nah, kita dapat melihat cahaya yang datang dari sumber cahaya yang masuk ke mata kita. Jadi, mata kita yang menerima cahaya, dengan mata kita dapat melihat cahaya yang datang. Are our eyes sources of light? Ya, apakah mata itu merupakan sumber cahaya? Nah, apa jawabnya nak? Tentu tidak ya. Mata merupakan alat indera yang menangkap cahaya, tapi bukan sumber cahaya. Oke nak. Nah, sekarang mari kita lihat. Nah, pada pembelajaran ini yang kita pelajari apa lagi? Nah, ini dia ya. Kita beranjak kepada halaman 5. What are some natural sources of light? Ya, apa-apa saja yang termasuk sumber cahaya. Nah, sumber cahaya ini ada dua ya nak ya. Ada sumber cahaya yang alami dan ada sumber cahaya buatan. Nah, ini dia. Apa saja sumber cahaya yang alaminya? Nah, ini dia. Coba anak-anak lihat gambarnya di buku anak-anak pada halaman 5, itu ada fireflies ya. Kemudian lightning. Oke. Kemudian volcanic lava and star. Nah, di sini apa ya itu fireflies? Di sini Ibu Guru tuliskan ya. Fireflies. Itu sama artinya dengan kunang-kunang ya. Nah, next yaitu lightning ya. Nah, itu artinya apa? Kilat ya, atau petir. Kemudian apa lagi? Volcanic lava. Oke. Itu artinya apa? Lahar gunung berapi ya. Lahar panas pada gunung api. Kemudian apa lagi nak? Nah, sumber cahaya yang alaminya yaitu star ya, yaitu bintang. Pasti anak-anak udah tahu semuanya kalau star ya. Nah, ini dia. Nah, jadi inilah contoh sumber cahaya yang alami ya. Some natural source of light ya.
Ini anak-anak nanti diulang-ulang lagi di rumah ya, cara membacanya dan cara mengartikannya apa-apa saja. Ingat ya, inilah yang sumber cahaya natural source of light ya, sumber cahaya yang alaminya. Oke. Di sini Ibu kasih ini aja ya, kasih judulnya natural sources ya of light yang alami ya, sumber cahaya yang alami. Ini dia. Oke. Nah, mudah-mudahan anak mengerti sampai di sini ya. Nah, sekarang kita lanjut. Oke, please open your book page 6. Sekarang kita masuk pada halaman 6 ya. Nah, selain natural sources of light, ada juga ya man-made sources of light, yaitu sumber cahaya buatan ya, atau sumber cahaya buatan manusia. Nah, what are some man-made sources of light? Nah, apa-apa saja yang termasuk sumber cahaya buatan manusia? Nah, ini dia, anak-anak boleh lihat pada gambarnya di bukunya halaman 6, yaitu ada street lamp ya, traffic light, candle, flashlight, campfire ya. Apa itu street lamp? Yaitu lampu jalan, traffic light, lampu rambu-rambu lalu lintas, candle apa itu? Lilin ya, campfire apa? Api unggun, dan flashlight yaitu senter. Oke, di sini Ibu Guru tuliskan lagi, yaitu man-made ya, man-made sources of light ya. Nah, apa saja tadi? Yang pertama ada street lamp. Itu artinya lampu jalan ya, lampu jalan yang berada di pinggir jalan, yang menerangi jalan yang kita lewati. Kemudian apalagi? Traffic light ya. Nah, yang sering kita jumpa di mana, di jalan juga, yaitu lampu rambu-rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas ya nak ya. Ada warna merah, ada warna kuning, dan ada warna hijaunya. Yang sering anak-anak temukan ketika papa mamanya ngantar ke sekolah, berhenti dulu ya. Nah, kemudian apalagi? Candle yaitu lilin ya. Kemudian yang keempat apalagi? Campfire ya. Nah, yaitu api unggun. Kemudian, nah, yang sering kita gunakan kalau lampu mati di rumah ya, yaitu flashlight, yaitu senter ya. Nah, jadi inilah anak-anak ya yang termasuk sumber cahaya buatan ya. Oke, mudah-mudahan anak-anak mengerti sampai di sini ya nak ya. Nah, sekarang coba kita lihat di halaman 7 apa ini maksudnya ya. Nah, ada gambar bulan, ada gambar cermin. Nah, it is a light source. Nah, apakah ini merupakan sumber cahaya? Nah, coba kita lihat. The moon appear bright at night ya. Light from the sun bounces off the moon and into our eyes ya. Jadi bulan bercahaya itu atau bersinar pada malam hari. Nah, cahayanya itu datang dari pantulan atau yang dipantulkan oleh matahari ya, sehingga sampai ke mata. Jadi bulan ini mendapatkan cahaya dari sinar matahari. Nah, kemudian kita lihat pula cermin ini. Light bounces off or gets reflected by the mirror.
like the moon, a mirror doesn't give off light. Ya, pantulan cahaya ya, atau cahaya memantul. Cahaya memantul. Nah, dipantulkan oleh cermin. Nah, seperti bulan. Cermin itu tidak dapat memberikan cahaya ya. Oke, jadi bulan dan cermin ini ya bukan merupakan sumber cahaya. Oke, anak-anak, sudah paham sampai di sini ya? You understand? Oke, insyaallah ya. Oke, next kita lanjut pada halaman berikutnya. Nah, anak-anak boleh lihat di halaman 8. Nah, ini apa ya? Kok indah sekali kelihatannya ya. Nah, ini adalah celebration in the world ya. Perayaan-perayaan yang ada di dunia ya, yang mempergunakan lampu-lampu ya, mempergunakan cahaya-cahaya yang indah ya, yang dimanfaatkan oleh manusia di dunia ini ya. Seperti hari raya puasa, masjidnya ada lampu-lampu yang indah ya. Dipakailah lampu-lampu yang indah tersebut dalam perayaan hari raya puasa kita, seperti hari raya kita ya, kalau kita pergi ke masjid banyak ya lampu-lampu yang bersinar terang yang indah. Kemudian Diwali, Mid Autumn Festival, Christmas and New Year's Eve ya, seperti perayaan negara-negara lainnya. Jadi ini manfaat dari sumber-sumber cahaya yang kita pelajari tadi ya. Ini ada juga lampion-lampionnya ya. Nah, seperti itu banyak dimanfaatkan oleh orang-orang. Nah, oke. Insyaallah anak-anak paham ya dengan yang ibu guru jelaskan tadi. Nah, sekarang what you have learned ya. Nah, dari yang ibu guru jelaskan tadi apa yang kita peroleh kesimpulannya. Nah, ini dia ya, kita simpulkan. Nah, things that give off light ya, of light are called light sources ya. Sesuatu yang dapat memberikan cahaya itu dinamakan sumber cahaya. Kemudian we can see when light from light sources enter our eyes ya. Kita dapat melihat cahaya ya yang berasal dari sumber cahaya yang masuk ke mata atau masuk melalui mata kita ya. Kemudian the sun, star, lamps and fire are example of light sources. Nah, jadi di sini digabung semua ya, baik yang alami ya, baik yang buatan seperti matahari, bintang, lampu dan api merupakan contoh dari sumber cahaya. Nah, oke anak-anak, saatnya kita kerjakan latihannya. Oke. Nah, di sini anak-anak di halaman 9 kerjakan latihan ini. Oke, exercise-nya ya. Number 1 ya. This picture show the same place. What is the light source in the each picture ya. Nah, di sini ada gambar beberapa tempat ya. Di sini dimintanya apa? Nah, apa saja sumber cahayanya pada tiap gambar ya? Apa saja cahayanya pada tiap gambar? Nah, misalnya point A, nah during the day, siang hari. Nah, apa itu light source-nya ya? Kemudian point B, ya pada malam hari, apa light source-nya, apa ya, apa sumber cahayanya, tulis saja di sininya ya. Kalau siang hari apa sumber cahayanya, tulis di sini. Malam hari apa, tulis di sini. Okay, next number 2, which of these are light sources, why? Nah, yang mana di sini yang merupakan sumber-sumber cahaya? Nah, kemudian kenapa katanya. Nah, nanti anak-anak cukup melingkari saja yang mana di sini ya, di antara 6 ini yang termasuk sumber cahaya. Oke, you understand? Ya, selamat mengerjakan. Oke, anak-anak. Nah, oke, sekarang kita lanjut pada halaman berikutnya. Nah, point B ya, sub B. What is darkness? Ya, apa itu kegelapan? Nah, imagine that is night and there is not light ya. What would it be like ya? What would it be like ya? Coba bayangkan pada malam hari tidak ada cahaya. Nah, akan seperti apa rasanya? Ya, apa yang akan terjadi ya? Nih, coba lihat di sini. Wah, di sini ada gambar matanya. Why is it so dark? Ya, why is it so dark? Ya, kenapa ini gelap? I can't see anything. Ya, I can't see
a thing, ya. Saya tidak dapat melihat. Nah, I can read, I cannot play, I might as well go to sleep. Saya tidak dapat membaca, tidak dapat bermain. Nah, sebaiknya saya lebih baik tidur, ya. Ya, tidur katanya. Nah, di sini coba kita lihat kembali. When there is no light, there is total darkness. Ya, jadi ketika tidak ada satupun cahaya, itu disebut dengan kegelapan. Jadi apa itu kegelapan, nak? When there is no light, ya, ketika tidak ada cahaya satupun, itu disebut dengan kegelapan. Nah, we cannot see when no light enter our eyes. Ya, kita tidak dapat melihat, ya, kalau tidak ada cahaya yang masuk ke mata. Nah, coba lihat, ini ada percakapan Aisyah dengan robot apa ini, ya? Dengan toys-nya, mainannya apa nih, ya? Nah, coba kita lihat, ya. The room is dark, but I can still see. Ya, ruang ini gelap, tapi saya masih bisa melihat, kata Aisyah. Terus dijawab oleh robot mainannya, why is that so? Ya, why is that so? Is the room totally dark? Katanya ruangan ini gelap. Kenapa? Katanya. Si Aisyah masih bisa melihat. Nah, kenapa ya Aisyah masih bisa melihat? Nah, coba kita lihat keterangannya. There is some light outside the room. This allow Aisyah to see. Oke. Ternyata ya masih ada beberapa cahaya yang datang dari luar. Coba kita lihat di sini. Ternyata ada celah di pintunya terbuka sedikit. Makanya cahaya masuk sedikit sehingga Aisyah bisa melihat. Nah, sehingga Aisyah bisa melihat. Tapi apakah can Aisyah see clearly in the room? Nah, why? Nah, apakah Aisyah bisa melihat dengan jelas? Katanya. Nah, kalau cuma celahnya sedikit tentu Aisyah tidak bisa melihat dengan jelas, ya, karena ruangannya besar, ya. Nah, why katanya tadi, ya, karena celahnya cahaya yang masuk hanya sedikit, jadi Aisyah tidak bisa melihat dengan jelas, ya. Oke. Nah, seperti itu, ya, nak. Nah, kalau ini percobaan, jadi anak-anak boleh mencoba, ya, buat kotak, lalu dilubangi pada sampingnya lubang kecil, lalu masukkan mainannya ke dalam kotak tersebut dengan yang sudah dilubangi sampingnya. Kemudian coba lihat apakah bisa melihat mainan yang dimasukkan tadi atau tidak. Nah, coba sendiri di rumah, ya, nak, ya. Cari aja kotak-kotak bekasnya. Oke, selamat mencoba, ya, nak, ya. Nah, oke. Nah, sekarang coba lihat ke halaman 12, ya. Nah, di sini ada gambar ikan. Ikannya besar sekali. Nah, apa ini, ya? Coba kita lihat, ya. This fish live in a dark cave, ya. It has no eyes for seeing. It uses its other senses to find its way in the dark, ya. Ini adalah ikan, ya, yang hidup di gua, ya, di gua yang gelap. Dia tidak punya mata untuk melihat. Dia menggunakan alat indera yang lain untuk menemukan jalan di gua. Nah, jadi mungkin inilah makhluk hidup yang bisa hidup di kegelapan. Dia nggak punya mata, ya, karena walaupun punya mata dia juga akan bisa melihat, ya, karena dia berada dalam kegelapan. Ya, ini sekedar pengetahuan, ya, untuk anak-anak, ya. Nah, dari penjelasan ibu guru tadi, nah, what you have learned, ya, apa yang kita peroleh? Nah, ini dia. When there is no light, there is total darkness, ya. Ketika tidak ada cahaya satupun, ya, tidak ada satupun cahaya, itu disebut dengan kegelapan, ya, nak, ya. Kemudian we cannot see when no light enter our eyes, ya. Kita tidak dapat melihat cahaya yang masuk melalui mata, ya. Kita tidak dapat melihat, ya, ketika tidak ada cahaya yang masuk melalui mata. Jadi kegelapan itu tidak ada cahaya satupun. Kita tidak bisa melihat dengan mata kita, tidak bisa melihat cahaya, ya, dengan mata kita. Ya, itulah yang disebut dengan kegelapan. Nah, sekarang kita masuk pada exercise-nya, latihan. Ini, ya, kira-kira ini gambar apa? Yuk. Nah, ini adalah gambar orang yang berada di dalam gua. Nah, pertanyaannya seperti ini. John is in a dark cave, ya. John berada di gua yang gelap. Nah, jadi anak-anak jawab pertanyaan ini, ya, kira-kira seperti apa jawabannya. Nah, anak-anak lihat penjelasan ibu guru tadi, ya. Nih, ibu guru ulang kembali. Point A, John cannot see anything
in the cave. Why? Ya, John tidak dapat melihat sesuatu pun di dalam gua. Kenapa? Katanya. Kenapa? Nah, kenapa tadi orang tidak bisa melihat? Ya, kenapa? Jawab sendiri ya. Kemudian point B, what can John do to see in the cave? Ya, apa yang dapat John lakukan di gua ini ya agar dapat melihat di dalam gua ini? Apa yang dilakukan? Dia gunakan apa? Apakah lamp? Apakah street lamp ya, atau candle, atau flashlight, nah atau etc. ya, yang lain-lainnya. Boleh anak-anak jawab ya. Okay, now number 2. Nah, in which room will you not be able to see the word in the book clearly? Ya, why? Nah, di sini yang mana ya kira-kira ya jawaban yang tepatnya? Nanti anak-anak boleh menyilang. Yang mana kira-kira ya anak-anak dapat melihat ya, tidak dapat melihat dengan jelas kata-kata yang ada di buku ini. Kenapa? Nah, coba lihat di sini mana kira-kira gambar ya pilihannya. Anak-anak tidak dapat melihat kata-kata atau tulisan yang ada di buku dengan jelas. Nah, kemudian kenapa? Nah, tadi juga udah ibu guru contohkan ya, kenapa? Bersama dengan ini, apa kita tidak bisa melihat dengan jelas? Kenapa? Ya, oke, kira-kira seperti itu ya nak ya. Oke, next halaman berikutnya ya, C. How are shadow formed? Ya, bagaimana bayangan terbentuk? Nah, sekarang coba kita lihat gambar ini anak-anak. Can you see the dark area on the grass in the front of these trees? How are they formed? Ya, dapatkah kamu melihat area gelap ya pada rumput di depan beberapa pohon itu? Ya, how are they formed? Bagaimana mereka terbentuk? Coba lihat ini. Ya, ini ada pohon. Nah, ini ada terang sekali kan, rumputnya hijau. Ya, nah ternyata di sini agak gelap-gelap. Ya, di depan pohon-pohonnya. Apa itu? Nah, yuk. When the trees block the sun's light, dark areas are formed on the grass. These are shadows. Ya, ketika pohon pohon menutupi cahaya matahari, nah area yang gelap akan muncul pada rumput. Nah, itu yang disebut dengan bayangan. Ya, jadi bayangan itu a shadow is formed when light is blocked. Ya, bayangan itu terbentuk ketika ya cahaya tertutup. Ya, cahaya tertutup oleh suatu benda, bisa pohon, bisa benda-benda yang lainnya. Ya, anak-anak juga bisa mencoba ya ngetesnya ya, tes ya. Coba anak-anak berdiri di depan cahaya atau disenteri tubuhnya. Coba lihat di belakangnya ada apa ya, boleh dicoba ya. Nah, sekarang coba kita lihat ke sini. Can you tell what thing formed this shadow? Ya, dapatkah kamu menceritakan bagaimana bayangan ini terbentuk? Nah, ini gambar apa kira-kira ya? Nah, ini kayaknya gambar unta. Nah, ini pesawat dan ini sepeda. Nah, bayangan ini terbentuk ketika matahari berada di belakang tubuhnya si unta. Ya, jadi bayangan itu tertutup oleh tubuh unta yang besar. Ya, sinar matahari ya ditutupi oleh tubuh unta yang besar ini, sehingga di depannya akan muncul ini ya, akan ada bayangan. Begitu juga dengan pesawat terbang ya, tubuh pesawat terbang ini menutup sebagian cahaya yang datang, sehingga dia akan membentuk bayangan pesawat seperti ini, hitam seperti ini. Begitu juga dengan sepeda ya. Nanti anak-anak juga boleh coba. Nah, namun kita cari tahu lagi yuk. Nah, mari kita lanjut ke halaman 15. Nah, di sini ada Aisyah dan Tom. Aisyah and Tom want to find out more about shadow. Nah, Aisyah dan Tom ini dia penasaran, dia ingin menemukan lagi
ingin mengetahui lagi bagaimana bayangan itu terbentuk. Nah, ini dia. Tom blocks ya the light from a torch or flashlight with his hand. Ya, Tom menutupi cahaya yang datang dari senter atau obor ya dengan tangannya. Nah, seperti ini. Ini Aisyah megang senter ya, flashlight. Kemudian ini Tom's hand. Ya, cahaya yang datang tadi ditutup pakai tangannya. Nah, sehingga shadow of Tom's hand, terbentuklah bayangan tangan Tom. Ya, coba lihat ini tangannya kecil, nyata-nyata di bayangannya besar. Nah, seperti itu ya. Tergantung posisi sinarnya, juga tergantung posisi apa yang kita ingin bentuk, bayangan apa kita letakkan, dia bisa berubah ya, different shape and size ya. Dia akan bisa berubah bentuk dan ukurannya. Nah, coba kita lihat lagi ke sini. Ya, ini dia. Does the shadow of Tom hands have any color? Nah, apakah bayangan Tom tadi itu mempunyai banyak warna? Nah, tentu tidak ya. Ya, does it have the same shapes and size as Tom's hand? Nah, apakah dia bisa memunculkan beberapa bentuk dan ukuran ya, atau dia mempunyai ukuran dan bentuk nanti tangan hand? Bisa saja ya, tergantung posisinya, posisi center. Kalau kita posisikan dia agak jauh, agak dekat, dia akan berubah besar dan bentuknya. Boleh anak-anak coba di rumah ya. Nah, di sini juga Aisyah wants to form a shadow of Tom hand of the floor. How should she shine the flashlight? Ya, di sini juga Aisyah ingin lebih tahu lagi. Dia mencoba mencari bayang kalau ketika di lantai katanya ya. Ya, kemudian dia peroleh gambar-gambar apakah berbeda ukurannya atau berbeda bentuknya. Ya, boleh dilihat, boleh dicoba ya nak ya. Nah, ketika coba matikan lampu kamarnya, lalu nyalakan senternya. Ya, boleh dibeginikan tangannya atau kayak kambing atau kayak apa. Coba lihat, ya, apakah di sana ada muncul ukuran yang berbeda atau bentuk yang berbeda. Nah, kalau ukuran bisa ya, bisa kita kecilkan, bisa kita besarkan. Nanti anak-anak boleh coba ya. Oke, you understand? Nah, seperti itu ya bayangannya nak ya. Nah, sekarang ini juga ada percobaan. Anak-anak juga boleh melakukan percobaan. Nah, ini dia ya. Kalau anak-anak siapkan kertasnya yang ada gambar, boleh gambarnya itu berbentuk ya seperti ini, ada kelinci atau yang lainnya. Lalu anak-anak kasih stick ya, ditempel, atau boleh dengan yang lainnya, atau boleh dengan yang tidak harus ini ya. Boleh dengan yang lain seperti yang ibu guru katakan tadi, matikan lampu kamarnya, lalu nyalakan senternya. Nah, terus disinari, apa yang terbentuk kira-kira? Oke? Nah, boleh anak-anak coba. Nah, dari penjelasan ibu guru tadi, nah, what you have learned ya, apa yang kita peroleh. Nah, ini dia. A shadow is a dark area from which this light is blocked. Ya, jadi bayangan itu ya, bayangan adalah ya area yang gelap ya, terbentuknya area yang gelap ketika cahaya yang datang tertutup ya. Ya, kemudian thing can form shadow of different shapes and size ya. Sesuatu yang diperoleh dari bayangan ya bisa saja berbeda ukuran dan bentuknya. Oke, anak-anak sudah paham sampai di sana? Insya Allah mudah-mudahan bisa ya nak ya. Nah, dan sekarang saatnya kita masuk kepada latihannya. Ya, anak-anak di sini ibu guru bantu juga ya untuk menjelaskan latihannya. Di sini dia. Mary placed a ball in front of a flashlight. The ball formed a shadow on the wall. Ya, Mari ya letakkan bola di depan sinar senter ya, di depan senter. Kemudian katanya, ya bola ya, bayangan apa yang akan terbentuk nanti di dinding ya. Bola ini seperti apa nanti bayangannya di dinding ya. Jawabnya di sini, poin A. Anak-anak boleh pilih ini. Apakah yang terbentuk? Apakah seperti ini, seperti ini, seperti ini, atau seperti ini? Cukup disilang saja ya. Which of these does the shadow of the ball look like? Nah, seperti apa bayangan bola pada dinding nantinya ya. Kemudian yang B juga ya. Mary menggantinya dengan place this toy ya. Mary remove the ball and place
place this toy block in front of the flashlight, ya, menggantinya dengan ini. Kira-kira, nah, apakah berbeda dia atau bagaimana ya? Nah, coba nanti anak-anak lakukan. Ambil senternya, tentu ada senter di rumah ya. Bayangan apa ya yang akan terbentuk nantinya? Draw two different shadows that the block can form, ya. Gambarkan dua perbedaan bayangan yang akan muncul dengan menggunakan ini, this toy block, ya, in front of the flashlight, dengan menggunakan center. Kemudian yang C, poin C, Mary removes the toy block and places clear plastic sheet in front of the flashlight, ya, will a shadow be formed? Why? Nah, kemudian Mary juga menggantinya, ya, mengganti toy block ini tadi dengan meletakkan ini, ya, meletakkan plastik transparan ini, ya, di depan senter. Nah, bayangan apa kira-kira yang akan terbentuk? Nanti anak-anak boleh coba ya. Nah, silakan anak-anak coba. Selamat mengerjakan. Oke anak-anak, insya Allah anak-anak mengerti ya. Nah, oke, untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya. Let's close ya. Mari kita tutup pembelajaran kita